Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, Masya Allah, semangat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka hamidum majid. Amin. Baik, ya Alhamdulillah. Wah, nervous saya pagi-pagi ya. Ketemu kembali dengan Bapak Ibu semua di tahun yang baru ini. Alhamdulillah semangatnya juga mudah-mudahan kita semakin terbarukan untuk senantiasa menjemput ilmu Allah. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya di sini masih bersama dengan saya, Anggi Pradita, dan juga sudah ada bersama kita yaitu Pak Farid Auladi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Pak. Alhamdulillah. Suara saya masih seksi nih, Pak. Masih ada sisa-sisa yang mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan ya, Pak Farid dan juga Bapak Ibu sahabat surga semuanya. Amin. Baik, ya izin saya open terlebih dahulu ya, Pak Farid. Baik, ya Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya Sabtu hari ini nih. Sebenarnya saya sudah tulis pantun ya, tapi kali ini boleh lah Pak ya, kita hal yang baru, saya mau kasih pantun buat Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Hari Sabtu pergi ke Bogor beli asinan di alun-alun kota. Cakep. Kemudian lupa saya. Iya, nggak lupa untuk menikmati jus kedondong. Nah, setelah kita seminggu penuh fokus untuk bekerja, waktunya kita healing juga dong. Alhamdulillah. Baik ya, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya itu kita kalau Senin sampai Sabtu fokus banget bekerja ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang meskipun sudah diniatkan maunya misalnya mendengarkan kajian minimal sehari sekali gitu ya, atau ataupun misalnya dan berbagai aktivitas lainnya gitu. Tapi seringkali kita ya sudah disibukkan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam dengan urusan pekerjaan. Nah itulah kenapa kita mesti mengambil nih, kita menetapkan waktu. Jadi nggak hanya menyisakan waktu, tapi memang meluangkan waktu benar-benar untuk bisa kita cas ilmu, kita cas iman. Nah di sini juga ini sebenarnya tidak hanya untuk Bapak Ibu semuanya, tapi justru sebenarnya utamanya adalah bagaimana saya juga meluangkan waktu, memaksakan diri ya, meluangkan waktu untuk cas iman ya. Dan alhamdulillah di sini juga Bapak Ibu masih semangat sekali nih untuk belajar bareng bersama saya maupun Pak Farid ya di Zoom meeting. Alhamdulillah sudah 67 orang dan sudah ada yang on cam nih. Ada Bunda Mila, Bunda Vivi tentu saja yang rajin banget pagi-pagi sudah selalu standby. Ada Pak Jusnan dan juga ada Mbak Riana. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah on kamera dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Dan di sini alhamdulillah kami juga biasanya di live stream ya, program Spiritual Journey ini kita live stream ke Facebook. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal di Zoom, insya Allah masih bisa mengikuti di Facebook kita Pradita Channel. Yang belum join silahkan di like and follow. Dan rekamannya Bapak Ibu yang mungkin setelah perjalanan tertinggal gitu ya. Nah, kita juga biasanya akan upload kembali di YouTube-nya Pradita Channel. Silakan di-subscribe supaya langsung dapat notifikasinya pada saat sudah kami upload ya. Biasanya 1 hari kemudian insya Allah akan kami upload rekamannya. Nah, untuk tema hari ini ya, seperti yang kita sudah lihat bersama tadi di cover bannernya, yaitu kerja ya. Ini kedengarannya seperti tagline yang dulu-dulu kita sering dengar ya Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya Pak Farid akan menjelaskan dengan cara yang berbeda ya, atau ternyata tiba-tiba hal yang berbeda. Tapi kita akan kaji lebih lanjut Bapak Ibu ini di sesi berikutnya setelah kami menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu semuanya. Dan di sini karena memang
kita ingin memberikan jawaban yang sudah yang terbaik ya, dalam arti sudah kita kaji ke sana kemari. Oleh karena itu mohon izin kita tidak membuka pertanyaan sesi tanya jawab langsung gitu ya live, tapi kita akan tampung pertanyaan yang masuk. Jadi silakan Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan tuliskan saja di kolom chat baik di Zoom ataupun di Facebook, ataupun boleh juga WA langsung ke kami di 0812 1139 1230 ya. Dan insya Allah kami akan, Pak Farid ya, akan menjawabnya di pekan berikutnya. Jadi biasanya sampai 6:30 kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang insya Allah akan menjadi pembelajaran buat kita bersama ya. Kadang-kadang pas kita sudah ketemu pertanyaan ini dan jawabannya, dilalainya gitu ya, ke depannya kadang-kadang kita pas ada persoalan, tapi karena sudah tahu jawabannya jadi lebih tenang ya insya Allah. Oke, dan Pak Farid akan membuka dulu kajian kita dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan semakin banyak keberkahan yang Allah berikan, karena tidak ada yang kebetulan kita semua disatukan hatinya untuk bergabung nih di Sabtu pagi ini ya, yang mana mungkin banyak saudara kita, teman-teman kita yang masih asik untuk mungkin menarik selimut kembali gitu ya. Tapi kita di sini semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu ini, Allah berkahi kita semua, dan Allah ridhoi segala aktivitas kita ya. Amin ya rabbal alamin. Maka kepada Pak Farid saya persilakan untuk membukanya dengan doa kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum mulai, Mbak Anggi tadi kan pakai pantun ya. Saya juga pakai pantun, tapi nggak usah panjang-panjang gitu kan. Siap. Ke Bekasi beli kedondong, selamat pagi dong gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak berbilang, tidak terhingga, nikmat yang berbatas langit, nikmat yang seharusnya kita rasakan bahwa memang hanya Allah lah yang maha memberi, Allah yang maha mengasihi kita. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu jelas, jalan yang begitu terang, jalan kehidupan yang betul-betul hanya meminta kita memasrahkan diri kepada Allah, yang meminta kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Sholawat dan salam ini senantiasa kita sanjungkan juga kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, kemudian tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman, dan kita senantiasa berharap meminta, ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah-Mu kepada kami di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan berkah, memberikan pahala kebaikan yang besar, yang banyak, yang luar biasa untuk apa yang kita lakukan ini. Dan yang paling penting, semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa membawa kita tetap berada di jalan menuju ridho Allah. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta keluarga besarnya, beserta seluruh kerabatnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan segala kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas
yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Barangkali saat ini ada di antara kita yang sedang diberikan nikmat tidak sehat, ya, yang sedang diberikan jalan oleh Allah untuk menghapus segala dosa-dosanya, segala kesalahannya, dan pada saat ini biasanya, ya, atau barangkali mereka yang sedang berbaring di rumah sehat, di hospital, yang sedang berbaring di rumahnya, mari kita doakan, mari kita berikan doa kepada mereka, dan wabil khusus untuk salah satu anak dari jamaah kita, ya, Ibu Safira, yang kemarin katanya anaknya baru keluar dari hospital, ya Ibu, ya. Semoga Allah segera mencabut segala ketidaksehatannya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah mereka kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, ya, dalam kondisi seperti ini yuk sama-sama kita menjaga pikiran, ya, sama-sama menjaga kesehatan juga, sama-sama menjaga diri kita masing-masing dengan perubahan cuaca yang Masya Allah luar biasa seperti ini, lalu kemudian juga tantangan hidup ke depan ini banyak tidak mudahnya gitu, ya, tetapi walaupun demikian tentu kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sangat yakin dengan kemahakuasaan Allah, kita tidak pernah gentar dengan apapun yang terjadi, karena sebetulnya hidup kita ini kan hanya numpang ngombe gitu, numpang lewat, kita numpang di rumahnya Allah, numpang di buminya Allah gitu, dan Allah sudah mengatur segala sesuatunya, lalu kenapa kita mesti merasa tidak yakin dengan kehidupan yang akan datang. Seperti biasa, ada beberapa pertanyaan dan testimoni juga yang masuk gitu kan. Mari kita lihat sama-sama, mari kita bahas bersama-sama. Ini yang pertama dari Rosi Armi ini, apakah Ibu atau Bapak, mohon maaf saya tidak tahu persis, ya, tetapi siapapun itu tentu beliau adalah orang yang sangat baik. Pak, saya pernah mendengar jangan pernah menjadikan ikhtiar sebagai jalan rezeki, ya. Maksud beliau, saya pernah mendengar satu kalimat yang mengatakan, jangan menjadikan ikhtiar ini sebagai jalan rezeki, tapi jadikan ikhtiar sebagai ibadah. Masya Allah. Jadi jangan menggantungkan rezeki pada ikhtiar. Gimana tuh maksudnya, ya Pak, ya? Kita kan wajib berikhtiar, duduk diam, rezeki datang, saya juga belum paham. Masya Allah. Ini kalau orang Jawa bilang itu, warus sak turunge winarah. Ini pertanyaan ini muncul di minggu lalu. Beliau sudah tersambung, kalau bahasa orang MR itu, mahal rezeki itu SST, satu sama terhubung. Pagi ini persis kita akan membahas tentang konsep kerja di dalam Islam gitu, ya. Nah, jangan jadikan ikhtiar sebagai jalan rezeki. Ini merupakan satu pemahaman yang tingkat tinggi menurut saya, ya. Pemahaman yang sangat tinggi, tingkat tinggi, dan tidak mudah kita untuk memahami ini. Untuk orang awam seperti kita ini, ya, apalagi seperti ini, orang awam seperti kita maksud saya gitu, ini tidak mudah untuk memahami pengertian ini. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan jadikan ikhtiar sebagai jalan rezeki? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, rezeki itu tuh tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Ini kalau kita bahas dengan konsep yang lebih tinggi lagi, gitu kan. Rezeki itu tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Ya, mungkin tidak mudah ya untuk kita pahami. Kenapa? Karena kalau rezeki itu terkait dengan ikhtiar, ya, kalau rezeki itu terkait dengan bagaimana cara kita bekerja, mestinya, ya, mereka yang bekerja dengan keras itulah orang kaya.
kan begitu. Mereka kerja keras itu mestinya jadi orang kaya. Tentu tukang-tukang bangunan gitu ya, mohon maaf tidak berarti merendahkan mereka, tetapi ini adalah contoh yang nyata yang bekerja keras, banting tulang siang malam kan begitu, kadang dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Itulah mereka yang bekerja keras. Dan contohnya adalah misalnya tukang bangunan atau tukang kerja konstruksi di jalan tol, katakanlah begitu. Kalau memang ikhtiar itu terkait dengan jumlah rezeki yang kita dapatkan, tentu orang yang bekerja keras itu, contoh kuli bangunan itu yang kaya raya. Kalau rezeki itu terkait dengan ikhtiar bagaimana kita mencari kepandaian, mencari ijazah, mencari sertifikat dan sebagainya, tentu profesor, doktor itulah yang harusnya paling kaya. Kenapa? Karena mereka rajin belajar gitu. Kalau ikhtiar pandai ini kemudian dikaitkan dengan rezeki gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya patokannya itu cantik atau ganteng, lalu kemudian setiap orang berusaha untuk tampil cantik, untuk tampil ganteng, lalu ini terkait dengan rezeki, mestinya orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng itulah yang banyak uangnya, banyak hartanya, banyak materinya. Tapi kenyataannya banyak orang cantik, banyak orang ganteng yang tidak kaya-kaya amat juga, gitu, biasa-biasa saja, gitu kan. Atau misalnya kalau rajin ngaji, ikhtiarnya rajin ngaji, belajar ngaji, orang alim itu, alim ulama itu mestinya orang yang kaya raya, kan begitu. Mestinya seperti itu. Nah, inilah pemahaman terkait dengan satu kalimat yang mengatakan jangan jadikan ikhtiar sebagai jalan rezeki. Jadikan ikhtiar itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena sesungguhnya rezeki itu Allah sudah mengaturnya. Allah yang akan menyempitkan atau melapangkan. Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabirum basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi rezeki ini hak prerogatifnya Allah. Mau dikasih ke siapa? Siapa yang mau dilapangkan, siapa yang tidak dilapangkan, itu Allah yang punya kehendak. Allah yang maha kepingin memberikan kepada siapapun. Jadi itulah yang dikatakan bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Lalu bagaimana ikhtiar itu? Ya ikhtiar sebagai ibadah, sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas di dalam kajian kita, topik kajian kita pagi hari ini. Lalu di sini ada satu tagline dari Magnet Rezeki ya, duduk diam rezeki datang. Ini tagline yang menarik ya, dan ini juga bikin orang penasaran maksudnya apa gitu. Jadi kalau saya boleh terjemahkan sedikit agak luas gitu ya. Kita itu dengan tagline ini, duduk diam rezeki datang, harus merasa yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jadi tagline ini didasari, kalau saya tidak keliru, mohon dikoreksi ya Mbak Anggi ya. Ada satu cerita, waktu itu Imam Syafi'i dengan gurunya, Imam Malik gitu ya. Nah, beliau berdua ini berdebat, berargumentasi tentang rezeki. Menurut Imam Syafi'i, gitu ya, rezeki itu harus diusahakan, mesti ada ikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, kalau kita nggak bekerja, rezeki itu nggak datang dengan sendirinya dari langit, kira-kira kalau bahasa kita seperti itu. Namun guru beliau, Imam Malik, mengatakan nggak usah, rezeki itu nggak usah diusahakan, nggak usah bekerja, nggak usah ikhtiar. Duduk aja di sini, ntar juga datang sendiri, karena Allah yang akan mengantarkan rezeki kepada kita. Ini berdebatnya para ahli ilmu, para imam ini tentunya beda dengan kita gitu ya. Kalau di kita berdebat di medsos, ujungnya caci maki yang keluar. Lalu Imam Syafi'i keluar dari ruangan, beliau berikhtiarlah berjalan. Nah, kemudian pada suatu tempat ada seseorang yang sedang, satu riwayat mengatakan panen anggur, riwayat lain mengatakan panen kurma gitu kan. Lalu singkat cerita, Imam Syafi'i membantu seorang saudagar di situ ngangkatin anggur, katakanlah begitu ya, ngangkatin anggur, masukin ke kendaraannya, mungkin kalau zaman dulu ke onta atau gerobak atau apapun. Lalu setelah bekerja itu beliau diberikan upah ya, diberikan imbal jasa dalam bentuk anggur juga gitu kan.
Lalu beliau pulang kembali ke tempatnya Imam Malik sambil merasa yakin ya, merasa yakin bahwa ini pendapat saya yang benar. Nih buktinya saya bekerja, saya keluar bantuin orang ngangkatin anggur, lalu dapat rezeki dari Allah. Kembali dia ketemu dengan Imam Malik, lalu makanlah berdua bersama-sama. Lalu setelah selesai makan, Imam Syafi'i dengan bangganya mengatakan, tuh bener kan pendapat saya. Kalau saya tidak keluar dan saya tidak bekerja, artinya saya tidak berikhtiar, tidak mungkin rezeki itu datang. Kan begitu. Lalu Imam Malik dengan senyum-senyum mengatakan, saya juga bisa membuktikan, nyatanya saya nggak kemana-mana kok. Duduk di sini ternyata datang juga rezekinya, kamu anterin ke saya gitu. Wow, Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi mana yang benar ya dua-duanya benar, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kaitan dengan duduk diam rezeki datang itu ada lanjutannya kalau di MR gitu, di mana rezeki. Rezeki itu akan datang jika diri kita ini sudah bersih dari dosa. Rezeki itu akan datang secara melimpah ruah kalau diri kita ini sudah bersih dari dosa. Dosa itu adalah perisai yang menghalangi apa? Menghalangi datangnya rezeki kita ya. Kemudian yang berikutnya mengedepankan ikhtiar batiniah, meminta dulu kepada Allah lalu melakukan ikhtiar lahiriah ya. Selama ini kan kita sering kebalik-balik, usaha dulu baru berdoa. Padahal mestinya yang benar itu berdoa dulu, gelar sajadah dulu, meminta kepada Allah dulu, minta izin kepada Allah dulu, lalu setelah itu apa? Kita melakukan ikhtiar secara lahiriah. Seperti itu. Yang kedua, dari Ibu Yuli Mawadah, perbedaan tauhid dan akidah itu gimana ya Pak Farid? Masih belum paham. Oke. Sederhana saja definisinya, tauhid itu tentang keesaan Allah, meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain, cuma satu. Ya, qul huwallahu ahad, satu-satunya. Kemudian terkait dengan akidah itu banyak definisinya, jadi saya ambil satu definisi menurut M. Hasbi, ya, Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengemukakan akidah itu menurut ketentuan bahasa Arab, yakni sesuatu yang dipegang teguh dan tertancap kuat dalam hati kita yang tidak dapat kita beralih daripadanya. Jadi hubungan tauhid dengan akidah itu kira-kira meyakini dalam hati bahwa Allah itu ya cuma satu-satunya Tuhan dan kita tidak tergoyahkan dengan apapun tentang yang lainnya itu. Sesuatu yang barangkali saat ini kita sering mendapati kaitan dengan akidah, kaitan dengan tauhid ini yang sudah mulai banyak luntur gitu ya. Karena kehidupan kita ini ya Masya Allah ya luar biasa, tidak mudah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini. Itu sementara Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada dua pertanyaan ya, testimoninya hari ini belum ada lagi dan seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya Mbak untuk break sebentar. Silakan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas jawaban dari pertanyaannya. Jadi tadi jangan terkait dengan pertanyaan yang masuk, jangan jadikan jadikan ikhtiar menjadi ibadah gitu ya. Jadi kita boleh nih ikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Justru kita malah disarankan untuk harus menyempurnakan ikhtiar tadi gitu ya. Tapi tetap kita bersandar ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah karena nantinya akan segala ketetapan dan ketentuannya tetap Allah nih yang akan memberikan hasilnya. Nah ini adalah sebenarnya lebih menjaga kita supaya tetap meningkatkan rasa syukur dan sabar kita atas apapun hasilnya. Seringkali kan soalnya kalau kita menuhankan ikhtiar, kalau kata Agim ya, jangan menuhankan ikhtiar. Kalau kita seringkali menuhankan pada ikhtiar atau berpakunya adalah ikhtiarnya saja gitu kan. Nah pada saat hasilnya tidak sesuai harapan kita, nanti kitanya seringkali bisa merasa kecewa, jadi hati tidak tenang dan sebagainya. Oleh karena itu kita tetap sempurnakan ikhtiar kita sebagai jalan ibadah kepada Allah. Tapi nanti karena kita bawa Allah dari awal sampai dengan perjalanan sampai dengan akhir ikhtiar kita, maka insya Allah apapun hasilnya kita lebih lapang, lebih ridho gitu ya dengan apapun ketetapan yang diberikan Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Nah sebelum lanjut ke sesi berikutnya, izin saya tadi belum sapa-sapa nih teman-teman yang
sudah menuliskan di kolom chatnya ya. Di di Zoom meeting ini ya, tadi sudah ada Bunda Vivi ya, yang pagi-pagi. Assalamualaikum bagi Pak Farid, sahabat surga sekalian. Semoga keberkahan, kemuliaan Allah curahkan kepada kita semua. Amin. Lalu juga ada Mas Andika ya, yang selalu hadir kembali untuk morning talk kali ini ya. Nih, alhamdulillah ada milenial yang turut bergabung bersama kita. Mas Andika, terima kasih. Ada Bunda Heni ya. Assalamualaikum sahabat surga. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan bertemu. Semoga Allah selalu memberi kita berkah, rahmat, dan barokahnya. Amin. Bu Heni, terima kasih nih yang sudah biasa mengajak kecamatan ya di situ Bondo untuk turut belajar bersama. Alhamdulillah. Pak Farid tentu saja mendoakan kepada kita. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Dan masih banyak lagi nih, ada Bunda Zuraida, Pak Ahmad Susanto, Bu Amel Rich. Wah, kaya sekali nih Bu Amel ya. Bunda Mila, ya Bunda Wasni, Bunda Siti Maria, alhamdulillah. Mbak Riana, Maulana, ada Coach Nana dari Bintan ya, alhamdulillah. Ada Pak Eri Yuda, Bunda Winarni, Mbak Syafira nih, alhamdulillah juga sudah bisa ikut bergabung. Kemudian Bu Eni, Pak Nur Cahyo Buwono, Bunda Cut, Bunda Fatima Zuria, Bunda Buwangawati, Pak Herman ya, alhamdulillah. Ada Bunda Yuli juga. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Sawaludin, insya Allah nanti mungkin akan dibahas kalian nih ya, terkait dengan ikhtiar. Ikhtiar itu seringkali seringkali kita kaitkannya ke pekerjaan ya, seringkali ya, meskipun banyak ikhtiar lainnya, tapi ikhtiar ini seringkali kita dalam pekerjaan yang kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Nah, di sini kita akan masuk nih ke topik hari ini terkait dengan kerja ya. Dan di Zoom meeting, di Facebook juga sudah bergabung teman-teman kita. Terima kasih sudah bergabung di live streaming Facebook Pradita Channel. Jadi silakan teman-teman yang di Facebook boleh nih di-share kajiannya. Mudah-mudahan teman-teman friend-nya ya di Facebook juga bisa ikut bergabung dan menjadi jalan bermanfaat, wasilah kebaikan kita bersama ya. Oke, kalau gitu kita akan bahas topik hari ini yaitu kerja dan kerja. Nah, Pak Farid, apa nih hal menarik yang akan disampaikan terkait dengan topik hari ini? Silakan Pak Farid. Oke, Mbak Anggi, mohon izin sebentar ya. Nih teman-teman di Facebook kita sapa-sapa dulu ya. Ada Ibu Surtik Ari, Pak Abdul Latif, Ibu Iswarnita, Ibu Novita Andriani ya, ada Ibu Holis, Pak Husen, ada Ibu Reni Sahdoa, Ibu Disa, Ibu Ekowati, Alfi SBMR, ada Ibu Hera, Ibu Neng Nurnaningsih, banyak Masya Allah, terima kasih. Pak Wahyu Hidayati, Ibu Roro Siti Marlia, Pak Suis, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Dan Pak Ras Jambir juga, semoga Ibunda Pak Ras Jambir ini diberikan nikmat sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Saya tahu beliau ibundanya sedang dirawat di hospital gitu ya. Nah, Mbak Anggi, terkait dengan materi ini sebetulnya saya terinspirasi dengan apa yang sering terjadi di tempat kerja saya, di pekerjaan saya gitu kan. Saya sebagai orang HRD ini sering menerima curhatan gitu ya, yang konseling gitu. Banyak yang terjadi, karyawan itu ketika bekerja keras, bekerja sangat rajin gitu kan, kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, merasa kok gajinya gini-gini aja gitu kan, tidak naik gaji, tidak mendapatkan promosi, temannya yang sebelah meja gitu misalnya gitu kan, yang kerjanya biasa-biasa tetapi dia yang malah dipromosikan, kenaikan gajinya lebih tinggi dari dia, lalu bonusnya pun juga demikian. Nah, ada juga yang secara karirnya itu dia bagus karena mungkin rajin kerja keras ya, rajin kerja cerdas dan sebagainya, tetapi hatinya itu merasa tidak nyaman, kalau saya katakan kosong gitu, hampa gitu. Kenapa ada yang seperti ini? Ada orang yang kerja keras, banting tulang, keras keringat gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma letih, lelah, lesu kan seperti itu. Ada juga mereka yang kerja keras, kerja rajin, kerja cerdas, lalu mendapatkan promosi, dapat imbalan, dapat bonus, tetapi juga hatinya merasa kosong. Hatinya merasa tidak seperti tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kira-kira ya,
Seperti itulah apa namanya, hal-hal yang menarik. Bahwa puluhan tahun saya bergerak di bidang HRD, di Human Resources Development gitu, mendapatkan yang seperti itu. Baru aja kemarin siang juga saya diskusi dengan salah seorang rekan saya yang merasa seperti yang saya ceritakan tadi, gitu Mbak Anggi. Nah, lalu saya mencoba belajar ke beberapa guru, ya ada guru-guru saya juga, saya belajar kepada mereka. Kita doakan semoga mereka senantiasa mendapatkan nikmat sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat yang saya betul-betul tergugah gitu kan. Beliau mengatakan, sebetulnya pada saat kita lahir itu kita diazankan, betul ya? Kalau kita orang-orang Islam itu kan pada saat lahir itu mesti diazankan oleh siapa? Oleh ayahnya atau mungkin siapapun kan begitu. Nah, ketika kita meninggal, kita itu disolatkan. Jadi hidup itu pada hakikatnya cuma sebentar antara azan dengan sholat. Antara azan dengan sholat. Masya Allah. Mari kita lihat ketika seorang muazin azan, duhur katakanlah begitu ya. Berapa lama sih sebetulnya jeda antara azan dengan sholat itu? Tidak akan lebih dari 10 menit. Biasanya ada yang maksimal 6-7 menit saja. Itu yang saya alami, entah di tempat lain Bapak Ibu merasakan seperti apa. Ada juga yang cuma sekitar 2 menit dan 3 menit. Ada juga mereka yang pada saat barangkali tidak ada sholat rawatib ya, qobliyahnya, itu dari azan langsung iqomah. Artinya apa? Nah, ini yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman. Silahkan teman-teman mau ditulis di sini atau Mbak Anggi memberikan kesempatan, apa sih maknanya? Sebetulnya hidup kita itu cuman sebentar, hanya antara azan dan iqomah. Ayo Mbak Anggi, kasih kesempatan. Siapa yang mau berikan pendapat? Monggo, kita punya waktu juga cukup panjang ini hari ini. Baik. Ya, silakan teman-teman, boleh dituliskan di kolom chat, atau kalau yang mau kasih jawaban langsung, ya silakan nih, bisa langsung unmute saja atau raise hand terlebih dahulu terkait dengan tadi pertanyaan Pak Farid. Silakan. Oke, di sini ada Bu Tati nih ya yang menuliskan di kolom chat ya, hidup ini teramat singkat ya Pak, gitu katanya ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan, ada yang mau sharing langsung? Ada? Silahkan, monggo. Hidup itu ketika kita lahir kita diazankan, ketika kita meninggal kita disolatkan. Jadi sebetulnya hidup itu hanya antara waktu azan dan qomat. Azan dan iqomah. Kira-kira apa yang tahu? Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Monggo. Cuman sebentar bagaikan mampir ngombe. Masya Allah. Mampir ngombe ini apa nih? Ini ada orang, bukan orang Jawa nih, mungkin belum paham. Saya juga nggak ngerti mampir ngombe itu apa sih. Mampir ngombe itu numpang minum ya. Nggak sadar ujuk-ujuk dah koma. Hidup memang singkat. Hidup, Masya Allah. Oke, silahkan. Pergunakan kebaikan. Dengan kebaikan kita tidak sempat berleha-leha karena cuma sebentar begitu ya. Lalu apalagi? Ada lagi mempersiapkan diri saat akan kembali ke tempat kita yang sesungguhnya ketika kita singgah di dunia ini. Masya Allah gitu ya. Apalagi mungkin ini ada yang tulis di kolom chat Facebook Pak Farid ya. Ada Ibu Halimadiah bahwa apa yang kita lakukan harus bersandar pada Allah. Lalu juga ada Putri Wahyuning Tias, hidup hanya menunggu waktu, hanya nunggu kematian. Oke. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau sudah paham seperti itu, lalu kenapa kita mesti merasa tidak yakin dengan kehidupan ini kan begitu? Ya enggak? Kalau kita sudah tahu bahwa hidup ini cuma sebentar, lalu kenapa kita mesti harus banting tulang untuk sesuatu yang barangkali ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak memiliki manfaat apapun. Masya Allah, gitu ya. Nah, itu kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, saya mendengar dari almarhum Coach Stephen, ini juga salah satu guru saya, gitu ya, guru saya dalam arti guru kehidupan saya. Saya banyak belajar juga dari beliau. Beliau mengatakan, kerja itu adalah kegiatan di sela-sela menunggu waktu sholat. Masya Allah. Ya, ini kalimat yang bikin saya merinding terus terang saja gitu kan. Kerja itu adalah kegiatan di sela-sela menunggu waktu sholat. Ada yang bisa jelaskan apa makna dari kalimat itu? Monggo, gitu kan? Silahkan.
Ayo. Baik, ya silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Kerja itu adalah kegiatan di sela-sela menunggu waktu sholat. Ini kalimat almarhum Coach Stephen. Ini bikin saya juga langsung terhenyak begitu kan. Ya, kenapa? Kalimat ini membuat saya terhenyak karena kita seringkali terbalik-balik, kebalik-balik gitu kan. Artinya apa? Sholatnya itu adalah selingan di antara kita bekerja. Kan seperti itu. Bahkan sholat, tinggalkan semua aktivitas, utamakan ikhtiar langit dulu, Allahu Akbar, apalagi sejatinya hidup ini untuk sholat, apalagi, coba ini bagus ini masukannya gitu kan, bagus masukannya. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali kita malah kebalik-balik gitu kan, sholatnya itu malah kegiatan tambahan selingan pada saat kita melakukan pekerjaan. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Bahkan nih kadang-kadang saya suka negor teman-teman yang di kantor juga. Ayo sholat, ini sudah azan. Bentar Pak, tanggung Pak. Nanti sholat duhurnya itu mendekati waktu asar. Udah gitu sholatnya bukan di musola, mohon maaf kalau saya straightforward to the point gitu kan. Tapi sholatnya di sela-sela meja kerjanya, Allahu Akbar. Padahal kan perusahaan sudah menyediakan tempat sholat yang sangat representatif, yang sangat baik. Nah, kalau pekerjaan itu adalah aktivitas selingan, bukan aktivitas utama, ya, apakah itu berarti kita tidak perlu bekerja? Itu kan pertanyaannya, Mbak Anggi, gitu ya. Itu pertanyaannya yang muncul kalau kita lanjutkan dengan kajian kita ini, gitu ya. Saya buka ininya ya, saya buka slide supaya lebih baik lagi. Hidup antara azan dan sholat, kegiatan selingan di waktu menunggu sholat gitu ya. Nah, hanya kegiatan ekstrakurikuler inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Ketika dikatakan bahwa pekerjaan itu hanya kegiatan ekstrakurikuler, kan begitu. Artinya apa? Ada satu kegiatan utama. Ekstrakurikuler kalau kita sekolah dulu, ini kan kegiatan olahraga, kegiatan pramuka misalnya ya, kegiatan PMR, itu kan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sesuatu yang boleh kita lakukan, boleh juga untuk tidak kita ikuti. Tetapi ketika kita berbicara tentang sholat, kita berbicara tentang ibadah, itu sesuatu yang yang wajib hukumnya untuk kita jalankan. Kira-kira gitu Mbak Anggi maksudnya dari kalimat-kalimat tadi, Mbak. Baik. Nah, jadi kadang-kadang nih Pak Farid, kalau begitu, kalau misalnya ibadah itu harus lebih kita utamakan tadi ya, sedangkan kerja itu hanya seringan antara azan dan sholat ya, hanya ekstrakurikuler. Apa berarti kita nggak perlu kerja, Pak? Nah gitu ya. Nah ini juga sering banyak pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang gitu kan. Sama, kalau gitu kita nggak perlu kerja gitu kan. Bukankah bekerja itu juga ibadah gitu kan. Ada lagi yang ngebalikin. Bukankah almarhum Coach Stephen itu juga bekerja? Bahkan hasil kerja itu jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan, kan seperti itu. Nah ini yang akan kita pahami lebih dalam lagi gitu kan. Tentang bagaimana cara kita bekerja. Artinya apa? Pemahaman kita itu bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan. Ini pemahaman yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu. Tetapi bagaimana menempatkan pekerjaan ini kaitannya dengan ibadah kita. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita lihat, kita pelajari secara bersama-sama gitu kan. Bagaimana cara bekerja? Yang pertama, bekerja itu tidak mengganggu waktu ibadah. Karena ini mudah atau tidak mudah nih. Ini sesuatu yang Masya Allah di dalam pekerjaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, apakah kita mampu untuk mengamalkan ini? Ada yang tahu apa makna dari bekerja itu tidak mengganggu waktu ibadah? Silahkan kalau ada yang mau memiliki pendapat, memiliki usul dan saran, monggo saya berikan kesempatan bagi. Ya, silakan Bapak Ibu boleh kembali ini dituliskan di kolom chatnya, baik Zoom ataupun di Facebook ya.
terkait dengan bekerja itu bagaimana tidak mengganggu waktu ibadah ya. Sambil saya cek juga nih Pak di Facebook ya, di live streaming Facebook. Jadi di sini ada Mbak Yulianti nih yang menjawab sholat dulu, Allah lagi, baru di sela-sela sholat baru bekerja, gitu ya. Di sela-sela sholat baru bekerja. Silakan. Kerja untuk ibadah gitu ya. Kerja monggo, tapi jangan karena kerjaan sholat dikesampingkan. Masya Allah. Oke, ada lagi. Silahkan. Ini luar biasa nih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik ini. Masya Allah, silahkan ada lagi saat waktunya bagi suami kerja dari ibadah, merupakan nadinya. Kerja lupa sholat ya jadi tidak pada aturannya. Masya Allah. Oke. Lanjut, apalagi pendapat? Monggo, silahkan disampaikan. Kita belajar bersama-sama. Saya tambahkan Pak Farid di Facebook ya, dari Mas Rizky Seva Satria. Karena tugas utama kita adalah ibadah. Betul, utamakan sholat gitu ya. Sholat di awal waktu, setelah itu kerja lagi. Masya Allah, gitu ya. Kerja boleh, perlu, sholat nomor 1. Allahu Akbar. Bekerja adalah, dalam arti mencari nafkah adalah ibadah. Pak Awang Ahmad ini luar biasa, Pak Awang, terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang pertama, bekerja itu tidak mengganggu waktu ibadah. Ya, ibarat di sekolah saya katakan tadi bahwa bekerja itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kokurikulernya, ya. Tugas utama seorang siswa di sekolah itu adalah belajar, yang katakanlah dari jam jam pagi jam 7 sampai jam 2 katakan begitu. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, itu kegiatan pramuka, olahraga, musik misalnya marching band atau PMR katakanlah demikian. Itu adalah kegiatan yang sifatnya tambahan. Kegiatan yang boleh diikuti, boleh juga untuk tidak kita ikuti. Nah, sama juga dengan seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwa kokurikuler kita, tugas utama kita itu adalah ibadah, lalu bekerja itu sebagai ekstrakurikuler, jangan sampai kebalik-balik. Belajar di sekolahnya kita tidak pernah karena terlalu aktif dengan kegiatan-kegiatan tambahan itu. Demikian juga dengan waktu ibadah kita. Jangan sampai kegiatan bekerja kita itu malah lebih banyak menyita waktu daripada waktu sholatnya. Sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mau naik kelas, ketika kita mau lulus dari katakanlah SD atau SMP masuk ke jenjang berikutnya, yang dinilai itu kan bukan kegiatan ekstrakurikulernya. Rapot itu kan dihitung dari bagaimana pelajaran matematika, fisika, bahasa, dan sebagainya. Sementara kegiatan ekstrakurikuler itu adalah nilai tambahan. Ya, nilai tambahan yang akan menjadikan orang itu kelihatan berprestasi lebih atau tidak dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, naik kelas atau kembali kepada Sang Maha Pencipta, yang kita akan yang akan dihisap, yang akan dilihat itu yang pertama kali apa ya? Sholatnya dulu, ibadahnya dulu, katakanlah seperti itu, gitu kan. Lalu yang lain-lainnya apakah ditanya, kamu pernah kerja di mana? Ada CV-nya itu ya. Saya pernah kerja di perusahaan ini, apakah ditanya? Lalu berapa gajimu? Lalu posisi apa yang terakhir kamu dapatkan ketika kamu bekerja? Kan tidak seperti itu ketika hisab dilakukan kepada kita. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, inilah sesuatu yang barangkali sering kebalik-balik. Barangkali banyak tidak kita sadari bahwa kita sekarang sering ketukar antara kokurikuler dengan ekstrakurikuler. Sehingga apa yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan dengan profesi kita masing-masing. Ada yang sebagai pekerja karyawan, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai reseller, ada yang sebagai pedagang dan sebagainya. Di mana kita menempatkan ibadah kita? Yang paling penting, yang paling mendasar dulu, sholat saja dulu. Kita nggak usah singgung-singgung yang lain, kan begitu. Sholat saja dulu. Kenapa? Karena itu adalah kegiatan yang
paling pokok, paling utama, dan itulah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bisa jadi muncul pertanyaan yang apa namanya ya, Pak, kalau gitu kita nggak usah kerjalah Pak, kita di masjid aja Pak, kita sholat, kita zikir setiap saat, kita nongkrong, nggak usah di tempat-tempat kerja. Barangkali begitu ya Pak, Mbak Anggi gitu kan. Kan saya harus masuk kantor tiap hari, gitu. Kan saya harus buka warung tiap hari, kan saya harus bawa penumpang tiap hari kalau misalnya profesi kita sebagai seorang pengemudi, katakan begitu. Kan saya harus mencangkul di sawah tiap hari, kan saya mesti beresin rumah tiap hari, kan saya harus memasak, mencuci untuk keluarga saya, kan seperti itu gitu. Muncul nggak Mbak Anggi pertanyaan seperti itu Mbak? Iya, jadi ya itu tadi kadang-kadang kita banyak alasan ya bahwa bekerja itu menjadi suatu hal yang utama gitu. Kalau nggak kita nanti nggak bisa dapur, nggak bisa ngebul Bu, Pak, kalau ibu-ibu ya. Jadi gimana tuh Pak? Seharusnya kita bagaimana menyikapi terkait dengan bekerja ini Pak Farid? Oke, baik. Nah, pertanyaan yang sangat wajar muncul, kan saya mesti kerja Pak, mesti masuk kantor, mesti masuk ke apa namanya buka warung misalnya gitu, mesti buka perusahaan dan sebagainya. Betul, seperti itu. Lalu cara kerja yang kedua supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan dunia akhiratnya. Yang kedua, kita bekerja, apapun yang kita kerjakan itu harus memiliki nilai ibadah. Ini yang paling penting. Artinya apa? Ketika saya mengatakan, ketika kita belajar bahwa bekerja itu tidak boleh mengganggu waktu ibadah, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak seperti itu. Silahkan bekerja. Silahkan lakukan hal yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Silahkan lakukan pekerjaan yang terbaik, apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita miliki pada saat ini, ataupun saat yang akan datang. Tetapi perlu dicatat bahwa apapun yang kita kerjakan itu mesti memiliki nilai ibadah. Bernilai ibadah. Supaya apa? Nah, pertanyaan saya ini kan sederhana. Saya kembali kepada ungkapan saya di awal tadi pembuka itu. Banyak sekali teman-teman yang sudah bekerja banting tulang, bekerja keras, peras keringat, dan seterusnya, tetapi tidak mendapatkan apapun. Atau ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, hatinya merasa hampa, hatinya merasa tidak bahagia, hatinya merasa tidak nyaman. Nah, inilah yang barangkali menjadi salah satu contoh bahwa apa yang kita lakukan itu jangan-jangan memang tidak bernilai ibadah. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang membuat hati kita nyaman, yang membuat hati kita merasa bahagia, yang membuat hati kita merasa plong, enteng, enak banget. Betapapun besarnya pekerjaan kita, betapapun banyaknya pekerjaan kita, betapapun luar biasanya pressure, tekanan yang kita dapatkan di dalam pekerjaan, selama hati kita merasa tenang, selama hati kita merasa nyaman, selama hati kita merasa bahagia, barangkali disitulah pekerjaan kita memiliki nilai ibadah. Tetapi ketika apapun yang kita lakukan membuat hati kita tidak nyaman, sederhana patokannya, apapun yang kita lakukan, berapapun uang yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan, apapun betapa tinggi seperti apapun posisi kita, ketika kita merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, barangkali disitulah pekerjaan kita tidak memiliki nilai ibadah. Sederhana sekali. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kenapa pekerjaan kita tidak membuat hati kita tenang? Karena bisa jadi hati kita tidak tenang itu gara-gara kita tidak terpaut dengan Allah. Hati kita tidak terhubung dengan Allah. Hati kita itu kosong dari cahayanya Allah. Itulah sebetulnya yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi
Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari, kesibukan kita sehari-hari, tidak membuat hati merasa nyaman, tidak membuat hati merasa tenang, pasti yakinkan ke dalam diri kita sendiri bahwa itu gara-gara kita tidak pernah mengingat Allah selama kita beribadah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kan sederhana. Berzikirlah kamu supaya hati kamu menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah saja hati ini menjadi tenang. Mengingat Allah kapan? Termasuk pada saat kita melakukan pekerjaan. Mengingat Allah termasuk setiap saat pada saat kita sedang dilanda dengan kesibukan. Bagaimana cara mengingat Allah? Azan berkumandang, hentikan sholat, hentikan pekerjaannya. Yuk sholat yuk, lakukan sholat di awal waktu. Sangat sederhana. Hentikan semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan pada saat kita melakukan ibadah, pada saat kita melakukan pekerjaan yang memiliki nilai ibadah. Sederhana, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruh lahu ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kenapa pada saat kita bekerja, walaupun posisi tinggi, walaupun gajinya luar biasa besarnya, walaupun bonusnya nggak bisa dihitung saking banyaknya, tetapi kita tidak bisa mendapatkan ketenangan? Apalagi kalau mereka yang bekerja keras banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lalu tidak mendapatkan promosi, gaji nggak naik-naik, bonus pun juga ala kadarnya, makin merasa tidak tenang. Jangan-jangan kita tidak meminta rezekinya kepada Allah. Jangan-jangan kita meminta rezekinya kepada sesama manusia, padahal Allah mengatakan fabtahu indallahi rizqa, ya, wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un. Mintalah rezeki itu di sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Sembahlah Dia. Artinya apa? Ketika datang waktu sholat, ya sholat, tinggalkan semuanya. Pertanyaan saya sederhana, sering saya sampaikan kepada teman-teman yang luar biasa sibuknya. Sampai-sampai sholatnya pun juga mungkin yang nanti dursar, mendekati waktu duhur habis, lalu kembali masuk asar gitu kan. Apa yang kamu kerjakan? Saya katakan seperti itu. Banyak, Pak. Wah, ini harus laporan begini, mesti begitu. Saya tanya, apakah pekerjaanmu itu akan ada akhirnya? Enggak, Pak. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa kerjaan kamu tidak akan pernah berakhir, kenapa tidak kamu jeda sebentar untuk meminta kepada Allah? Apakah kerjaan kamu ini ketika kamu pulang dari kantor selesai? Tidak, Pak. Besok muncul lagi nggak? Muncul lagi juga, Pak. Kalau kita tahu seperti itu, pekerjaan tidak akan pernah ada habisnya. Lalu kenapa kita tidak minta Allah yang lancarkan segala sesuatunya? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, betapa banyak pekerjaanku, betapa banyak tugas-tugasku, betapa besar tekananku, tolong bantu hamba-Mu, ya Allah. Itulah salah satu cara meminta rezeki di sisi Allah. Lalu setiap kali sholat 5 waktu, ya, azan berkumandang, lakukan sholat. Lakukan sholat sesederhana itu. Sesederhana itu, tetapi kita sering lupa, sering tidak ingat bahwa banyak hal yang sederhana, banyak hal yang sangat simpel yang mestinya kita lakukan, yang sangat mungkin kita lakukan, yang sangat mudah kita lakukan, tetapi kita tinggalkan. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk dengan urusan mengejar materi. Padahal materi punya siapa? Dunia punya siapa? Punya Allah, kan? Dunia punya Allah, materi punya Allah, tetapi kita tidak pernah meminta kepada sang pemilik dunia. Kita tidak pernah meminta kepada sang pemilik materi. Kita sibuk meminta kepada sesama makhluk yang sama dengan kita.
Meminta sesama makhluk yang benar-benar sama juga dengan kita. Kita juga dikasih oleh Allah. Mereka juga dikasih oleh Allah. Kenapa kita mesti meminta kepada mereka? Nah, itu kira-kira Mbak Anggi. Ya, ini yang Baik. sering kebalik-balik Mbak Anggi. Iya, jadi inget nih Pak, pengalaman ya apa namanya zaman dulu masih eranya menuhankan bekerja gitu ya Pak. Kadang-kadang kita lebih takut sama bos daripada takut sama panggilan Allah gitu ya. Kalau bos nyuruh panggil meeting kan langsung lari ya, atau dikasih tugas gitu yang harus selesai jam segini, wah kita bener-bener gitu ya maunya time limitnya tuh kita sesuai deadline gitu. Tapi kalau time limit waktu sholat kadang-kadang kita longgar gitu ya Pak ya. Ini Masya Allah ya, jadi diingatkan banget makanya kenapa teman-teman Pak Farid ini kalau misalnya lagi ketemu beliau, gampang pertanyaannya, seminggu ini berapa banyak kamu sholatnya nggak di awal waktu? Jadi benar-benar sholat di awal waktu itu menjadi hal yang apa namanya yang harus kita mulai sekarang ya kita latih untuk supaya diri kita ini selalu jangan sampai pernah lewat dari waktu panggilan sholat Allah begitu ya Pak Farid ya, Masya Allah. Ya, jadi sering saya gini Mbak Anggi, sering saya berikan ilustrasi sederhana ke teman-teman yang konsultasi gitu kan. Saya tanya kepada mereka, kamu kerja di kantor? Iya Pak, kerja di kantor. Jam berapa kamu masuk kantor? Jam kerja kamu jam berapa? Jam 8 Pak. Ketika kamu kerja jam 8, jam berapa kamu sudah tiba di kantor? Ya paling lambat jam 8 kurang 10 lah Pak. Kenapa kamu mesti datang jam 8 kurang 10? Supaya tidak terlambat, supaya bisa bekerja tepat waktu jam 8. Gitu ya. Pertanyaan saya berikutnya, kamu dengan kantor kamu aja bisa begitu, kenapa dengan Allah? Begitu. Masya Allah, disentil lagi nih kayaknya Pak Farid ya. Gitu ya. Katakanlah begini, duhur itu jam 12 tepat gitu ya. Bisa nggak kita datang jam 12, paling lambat jam 12 kurang 10? Jika kondisinya memungkinkan gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang rapat dan sebagainya gitu kan. Bisa nggak seperti itu? Sebetulnya bisa nggak? Bisa Pak. Sebetulnya. Kenapa tidak? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat sederhana. Ke kantor saja, dengan pekerjaan di kantor saja, itu urusannya duniawi. Kita datang lebih awal dari waktu kerja. Dari awal waktu kerja supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa datang tepat waktu. Lalu kenapa dengan urusan sholat itu kita datangnya justru di awal atau di akhir waktu sholat, di awal waktu sholat yang berikutnya? Ini kan hal yang sederhana gitu. Sesuatu yang simple saja gitu kan. Ya kan? Nah, ini yang Masya Allah barangkali banyak kita tidak ingat dengan hal-hal seperti ini. Coba aja ya, mulai hari ini, mulai saat ini, coba aja deh. Utamakan Allah. Nomor satukan Allah. Urusan kita itu bakal selesai dengan sendirinya. Percaya sama saya. Jangan percaya sama saya nanti musyrik gitu. Percaya sama Allah maksud saya gitu kan. Betul. Nih ada tulisan dari Pak Zainal nih, masih ingat kata-kata Pak Farid, pertolongan Allah sesuai kebiasaan sholat. Di awal waktu, kita pas waktunya atau di akhir waktu. Ini sebenarnya karena kita sudah pernah dengar ya Pak Farid, cuman itu tadi makanya kenapa kita harus sering masuk-masuk kajian ilmu tuh diingatkan lagi. Karena kalau sudah dengan rutinitas, kadang-kadang itu tuh udah kita dengar Pak Farid ya. Tapi nanti lost lagi gitu ya. Makanya di sini kita Masya Allah ya, diingatkan terus ya, Alhamdulillah. Oh, jadi ada kalimat dari Pak Jenal ya. Barangkali saya nggak ingat pernah mengatakan itu ya. Kalau kita ingin hidup itu solusinya dari Allah, ukur dari sholat saja gitu kan. Kalau kita sholat tepat di awal waktu, berarti pertolongan Allah juga tepat pada saat kita perlukan. Kalau kita itu bersiap sholat sebelum awal waktu, maka sebelum persoalan datang, Allah sudah selesaikan persoalan kita. Tetapi kalau kita sholatnya itu mengakhir-akhirkan waktu gitu, pertolongan Allah pun juga akan datang berakhir-akhir saja. Sampai kita babak belur dulu, nangis-nangis dulu, keluar air mata darah, baru Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Silahkan mau pilih yang mana. Mau tepat waktu datangnya pertolongan Allah, atau mau sebelum datang persoalan Allah sudah selesaikan gitu, atau mau pertolongan Allah datangnya belakangan. Tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana cara kita itu menjalankan sholat. Sederhana Mbak Anggi, sesederhana itu gitu kan. Nah Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan dulu gitu, lanjutkan dulu ya. Lalu
Cara kerja kita yang berikutnya seperti apa? Cara kerja kita yang berikutnya adalah pekerjaan kita itu tidak boleh mengandung maksiat kepada Allah. Kerja. Kerja yang pertama, ya, kerja kita itu tidak boleh mengganggu ibadah. Kerja yang kedua, kerja kita itu mesti memiliki nilai ibadah. Kerja yang ketiga, tidak mengandung maksiat kepada Allah. Maksudnya apa tidak mengandung maksiat kepada Allah? Cari pekerjaan yang halal dan thayyib. Cari pekerjaan yang halal dan bersih. Ada nggak, Pak? Banyak. Pak, zaman sekarang, jangankan nyari yang halal, nyari yang haram saja tidak mudah. Pernah nggak dengar kalimat yang seperti itu? Itu adalah kalimat yang muncul dari mulut orang yang tidak pernah yakin dengan kekuasaan Allah. Orang yang tidak pernah yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Itulah dia. Yuk cari pekerjaan yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Gampang banget, sangat mudah, sederhana, simpel. Jangan kerja di tempat judi, jangan tempat yang jual minuman keras, jangan berbisnis narkoba, jangan bekerja di tempat pelacuran, jangan jadi mucikari, offline, online, macam-macam gitu kan. Sekarang kan modelnya banyak yang seperti itu. Kemarin ada satu kejadian, ada seorang aparat lah ya gitu kan, terbunuh di mana di satu tempat di Bali kalau nggak salah, itu gara-gara mesen yang begituan lah ya di salah satu aplikasi online, nggak perlu saya sebutkan aplikasi online-nya begitu. Jadi yang datang dengan yang difoto ternyata tidak sama gitu kan, yang difoto lebih bagus daripada yang datang, lalu bertengkarlah di situ dan terakhir dia dibunuh oleh temannya si perempuan itu. Allahu Akbar ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu berikutnya, apa pekerjaan yang tidak mengandung maksiat kepada Allah? Riba. Jauhi pekerjaan riba, apapun itu bentuknya. Apakah itu riba secara langsung maupun riba yang tidak langsung. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada satu case, ada satu kejadian ya, ada satu pertanyaan. Ada seorang teman bertanya, Pak, saya ini mengerjakan satu pekerjaan yang saya tidak perlu sebutkan jenis pekerjaannya, begitu kan? Lalu saya melakukan garpu tala istikharah bil Quran gitu ya. Saya bertanya kepada Allah, apakah Allah mengizinkan saya untuk mengerjakan ini atau tidak. Ternyata Allah memberikan petunjuk bahwa itu pekerjaan tidak bagus. Tetapi apa yang terjadi? Beliau yang bertanya itu masih punya argumentasi untuk memaksa membenarkan bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan benar. Padahal itu ada unsur ribanya di situ. Saya katakan kepada beliau, monggo, pilihan ada di Anda. Gitu ya. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa apa yang dikerjakan itu tidak baik. Mau diikutin, silahkan. Tetapi kalau kita punya pendapat sendiri yang jauh, yang tidak sesuai dengan pendapat Allah, ya monggo saja dijalankan. Resiko tidak ditanggung oleh supir, saya katakan seperti itu bercanda. Resiko ditanggung oleh penumpang sendiri. Nah, memang tidak mudah zaman sekarang ini membedakan mana pekerjaan yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena dibuat begitu samar, dibuat begitu halus perbedaannya. Sederhananya begini. Sekarang ini kan ada penghalusan bahasa gitu ya, ada penghalusan bahasa. Kalau kita mengatakan pelacur, lonte, itu zaman dulu kan to the point, PSK, apa tuh PSK, singkat aja apa bagi ya? Pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial gitu kan. Nah, tetapi kan, pekerja seks komersial itu kan satu kata yang menghaluskan istilah lonte. Mohon maaf saya mengatakan, ambil contoh yang paling straightforward ya, to the point supaya mudah. Kalau kita mendengar kata lonte, mendengar kata pelacur, itu kan sesuatu yang Masya Allah, langsung ada di pikiran kita sesuatu yang sangat tidak baik. Sesuatu yang sangat tidak baik, sesuatu yang sangat tidak terhormat.
Lalu kenapa dirubah menjadi PSK? Pekerja seks komersial, ada nggak unsur dosa di situ? Terlihat tidak unsur maksiat di situ? Terlihat tidak di kalimat PSK itu ada unsur sesuatu yang sangat hina gitu, sesuatu yang sangat tidak baik? Kan tidak ada. Jadi apa bedanya pekerja seks komersial dengan pekerja-pekerja lain yang di kantoran, yang di toko, yang di pasar, yang di warung? Karena di depannya pekerja, belakangnya seks komersial. Di situ tidak ada satu konotasi yang mengatakan itu pekerjaan yang dosa besar. Tidak ada satu konotasi mengatakan itu pekerjaan yang sangat hina. Sehingga apa? Orang melihat zaman-zaman sekarang, anak-anak kita barangkali, generasi kita, generasi anak kita barangkali, melihat bahwa pelacuran itu sesuatu yang biasa saja. Legal kok. Wow, dari kalimatnya saja tidak terlihat kalimat bahwa itu maksiat kepada Allah. Tidak terlihat sebagai satu kalimat yang penuh dengan dosa. Tidak. Tidak ada satu kalimat yang mengatakan bahwa di situ tuh sesuatu yang apa ya istilahnya, yang Masya Allah, yang sangat hina. Tidak seperti itu. Nah, inilah yang membuat apa? Yang membuat kita ini sekarang makin tidak mudah untuk melihat mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya tidak benar. Mana yang sesungguhnya mesti kita ikuti, mana yang sesungguhnya mesti kita jauhi. Ada pergeseran makna, penghilangan makna, penghalusan makna, tujuannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu pekerjaan apa yang mengandung maksiat kepada Allah? Hindari. Jangan sampai ada pekerjaan yang menzolimi sesama. Misalnya apa? Takaran, timbangan dikurangi. Mohon maaf. Lalu kita tanah tetangga diserobot. Tanah sebelah kita patoknya kita geser, kita serobot. Atau gaji tidak dibayarkan. Atau hak karyawan yang tidak dibayarkan. Gaji yang seharusnya 10 kita bayar cuma 5 misalnya seperti itu. Atau kita punya utang, punya pinjaman, punya amanah, kita nggak mau bayar. Itu adalah pekerjaan yang menzolimi sesama. Ini adalah pekerjaan yang mengandung maksiat kepada rentenir misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang saya katakan sekali lagi barangkali tidak mudah kita membedakannya. Apakah ini pekerjaan yang halal dan thayyib atau tidak? Ya, apakah ini pekerjaan yang baik atau tidak? Barangkali seperti itu, Mbak Anggi. Menarik banget nih ya Pak Farid ya. Apalagi kalau di era sekarang nih ada hal-hal yang saya nggak tahu ya apakah ini termasuk ya Pak Farid. YouTuber misalnya bikin prank untuk naik viewer, dapat pundi-pundi dari YouTube gitu ya. Atau ya walau-walau ya Masya Allah. Memang tipis sekali kadang-kadang kita karena ingin mengejar dunia ya. Sehingga mungkin cara kita ada yang tidak sesuai dengan etika seperti itu. Jadi sini ternyata tadi ya kita juga harus menjunjung tinggi bahwa bagaimana cara bekerja ini tetap dalam yang hal tadi yang thayyib dan halal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah begitu ya Pak Farid ya. Iya, betul. Nah, betul Mbak Anggi. Betul, sorry Mbak Anggi, saya potong sedikit ya Mbak Anggi ya. Mumpung saya masih ingat. Jadi betul ya, medsos ini YouTuber, TikTok dan YouTube ya, TikTok dan sebagainya menaikkan rating, menaikkan subscriber. Lalu dari situ kita bisa mendapatkan uang. Nah, apa yang kita jual? Wanita lenggak-lenggok, barangkali auratnya kemana-mana, gitu kan? Atau yang kita jual prank seperti itu, ngerjain orang. Lalu, Masya Allah, ya pergaulan bebas kita sebarluaskan seperti itu. Pertanyaannya kan sederhana saja. Itu boleh apa enggak sih? Itu halal atau haram enggak sih? Itu sesuatu yang mengandung maksiat atau tidak sih? Ayo ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu jaga anak-anak kita. Sering lenggak-lenggok, TikTok-TikTokan gitu kan, joget-joget, menonjolkan Masya Allah, lekuk-lekuk tubuhnya. Apalagi kalau misalnya tidak menggunakan pakaian yang syar'i, ya auratnya tersebar kemana-mana. Ya, satu orang melihat lalu masuk medsos itu akan ratusan ribuan bahkan barangkali jutaan yang akan melihat apa yang kita pamerkan kepada orang lain. Kalau yang kita pamerkan itu adalah dosa, masih ingat ada dosa jariah
Ya, kebaikan pun juga ada kebaikan jariah. Pahala pun juga ada pahala jariah. Ketika kita menyampaikan satu kalimat, satu tayangan, satu tampilan yang katakanlah kita mengingatkan kepada jalan Allah, mengingatkan orang supaya tidak berbuat dosa, maka semakin banyak subscriber, semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya, ketika kemaksiatan yang kita sebarluaskan, ya, contoh yang tadi saya katakan TikTok dengan lenggak-lenggok, kemudian lekuk tubuhnya, auratnya dibuka kemana-mana, jutaan orang melihat, mungkin tidak itu disebut sebagai dosa jariah. Ya, kebaikan kita semakin banyak tersebar ke semua orang, ke semakin banyak orang, maka itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Bahkan ketika ada sedekah, ya, yang sedekah yang kita bagikan, ilmu yang dijalankan, ketika kita meninggal, itu pahalanya juga masuk sampai ke kita yang sudah ada di alam kubur. Apakah tidak mungkin dosa itu juga masuk ke alam kubur kita? Apakah tidak mungkin, ya, dosa orang-orang, jutaan orang yang melihat sesuatu yang kita sebarkan dan itu bermakna maksiat dan dosa, itu tidak sampai kepada kita di alam kubur juga? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, hati-hati banget. Hati-hati banget. Zaman sekarang zaman yang tidak mudah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Zaman sekarang tidak mudah untuk melihat mana yang sesungguhnya mesti kita lakukan, mana yang sesungguhnya harus kita tinggalkan. Gitu, Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid. Ini kaitan dengan ini juga kita bagaimana bekerja itu sebenarnya mencari keberkahannya, ya, mencari ridho dari Allah begitu ya Pak Farid ya. Nah, ini mencari keberkahan itu saya sendiri ngalamin gitu pada saat kita mengalami apa namanya pekerjaan yang menurut kita ya insya Allah sudah lebih berkah, meskipun nilai mungkin nggak sebesar yang dulu, tapi kayaknya lebih lama habisnya dibandingin dulu, ya, besar tapi cepat banget habis. Itu benar nggak sih Pak kalau konsep kalau kita bekerja itu untuk menjemput keberkahannya, itu bagaimana menurut Pak Farid? Betul, ya. Jadi yang kita cari nggak perlu jumlahnya, Mbak Anggi. Yang kita cari itu adalah berkahnya. Makanya kita coba masuk ke dalam prinsip bekerja, gitu kan? Nah, prinsip bekerja itu adalah satu proses menjemput rezeki. Bukan mencari rezeki, menjemput rezeki, karena Allah sudah jamin rezeki kita. Allah itu sudah siapkan rezeki kita. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak kebagian rezeki. Jadi tugas kita, kewajiban kita itu adalah menjemput rezekinya. Menjemput rezeki yang Allah siapkan kepada kita. Nah, yang kita jemput itu sesuatu yang berkah. Tidak perlu melimpah. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan melimpah sekaligus berkah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itulah yang kita cari. Berkah itu jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi itu bisa memberikan apa yang paling penting. Takarannya berkah itu, Mbak Anggi, ya. Yang paling penting membuat hati kita merasa tenang. Yang paling penting membuat hati kita merasa nyaman. Itulah salah satu ciri rezeki yang berkah. Banyak melimpah tetapi tidak membuat diri kita nyaman, itu berarti tidak berkah. Tidak banyak tetapi membuat hati kita nyaman, bahagia, itulah rezeki yang berkah. Kalau bisa melimpah dan berkah, itulah yang ingin kita dapatkan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah? Ayo kita lihat, yang mengatur rezeki itu siapa? Allah. Yang punya rezeki itu Allah. Rezeki itu milik Allah. Yang mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah seperti apa ya? Bayangkan ya, mohon maaf ya, terlalu semangat lagi gitu ya. Kadang-kadang suka slip of tongue gitu. Bayangkan ya, kita itu hidup di dunia, lalu Allah itu yang memiliki rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Tetapi kita tidak pernah meminta rezeki kita kepada Allah. Malah kita lebih respect ya. Kita lebih takut kepada sesama manusia yang kita kira, yang kita sangka dialah pemberi rezeki. Padahal bukan. Ya, padahal bukan. Benar bos kita yang ngasih gaji kepada kita. Benar perusahaan kita yang ngasih
yang ngasih apa namanya bonus kepada kita. Benar atasan kita yang mempromosikan kita. Tetapi mereka itu kan cuman lantaran, cuman jalan, cuman perantara, cuman kurir yang memberikan itu kepada kita. Sesungguhnya itu sudah ada tertulis di Allah, di Lauhil Mahfuz, berapa rezeki kita, kapan diberikan, jumlahnya seperti apa, jam, tanggal, waktu, detik, dan sebagainya itu sudah ada semua. Ya. Bukan milik atasan kita, bukan milik bos kita, bukan milik customer kita, bukan. Itu milik Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak pernah meminta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita menjemput sesuatu dengan melupakan pengaturnya? Tugas kita, prinsip bekerja adalah menjemput rezeki. Yang punya rezeki itu Allah, yang mengatur rezeki itu Allah. Nah, yang terjadi dalam keseharian kita menjemput sesuatu yang sudah menjadi hak kita, tetapi kita tidak ingat dengan siapa yang mengatur rezeki kita itu. Kan sederhananya begini, ada orang yang, misalnya begini, ada orang baik, ada seorang dermawan membagikan barang-barang sembako lah kepada kita. Kita dipersilahkan untuk mengambil dengan cara kita masing-masing. Bapak, Ibu, teman-teman, semua kami akan membagikan sembako gitu ya, bagikan sembako di lapangan yang luas, yang besar gitu kan. Silakan Bapak Ibu ambil dengan cara masing-masing, dengan cara sendiri-sendiri. Wah, kita langsung rebutan ngambil dan sebagainya. Kemudian kita ngambil begitu saja, tanpa pamit, tanpa izin, tanpa basa-basi, langsung main ambil aja, kira-kira pantas nggak? Mungkin nggak dosa sih, mungkin nggak dosa gitu. Tapi kira-kira pantas nggak? Gitu kan, ada bungkusan sembako di satu lapangan yang begitu luas lebar, kita dipersilakan untuk ngambil itu. Silakan siapa yang mau, berapapun silakan, karena ini jumlahnya tidak terbatas. Lalu kita ngambil begitu saja tanpa pamit, tanpa basa-basi, tanpa izin kepada yang si dermawan tadi, gitu kan. Itu kira-kira pantas nggak sih? Kira-kira sopan nggak sih, gitu lah. Mungkin dosa sih enggak, cuman sopan santunnya kan kita perlu jaga juga. Nah, demikian juga dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita main ambil aja, main garuk aja gitu kan, main comot aja, boro-boro ngomong terima kasih. Izin aja kagak sama Allah gitu, yang pemilik rezeki, yang maha mengatur rezeki kita gitu kan. Ya. Kan seperti itu kelakuan kita. Nah, giliran kita nggak kebagian, kita menyalahkan orang yang dermawan itu. Kenapa sih kamu tidak adil dengan saya? Kenapa jumlah yang kamu berikan kepada saya tidak banyak? Kenapa dia itu lebih banyak daripada saya? Padahal kita izin juga tidak, ngomong juga enggak, basa-basi juga enggak, seperti itu. Sopan santunnya juga tidak ada. Demikian juga yang sering terjadi kepada diri kita. Minta izinlah sama Allah. Ya Allah, saya minta izin untuk menjemput rezekimu. Boleh nggak kalau saya minta 2 bungkus dari sembako ini? Boleh tidak kalau saya minta 3 bungkus dari sembako ini? Kan Allah yang punya. Tergantung Allah mau kasih berapa. Ini meminta izin juga enggak, basa-basi juga enggak, sopan santun juga enggak, gitu kan. Main ambil-ambil aja, giliran nggak kebagian, Allah yang disalahin. Si dermawan itu yang disalahin. Kenapa engkau tidak berikan kepada hamba, ya Allah? Kenapa engkau berikan banyak kepada yang lain, sementara kepada hamba tidak sebanyak yang diberikan kepada orang lain? Itulah kita. Itulah manusia awam. Kerjanya seperti apa? Yang paling penting itu adalah mari kita bekerja dan kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Kerja yang tenang itu yang membuat hati bahagia kalau kita selalu terpaut dengan Allah. Itu Mbak Anggi. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Silakan Mbak. Masya Allah ya. Jadi tadi ya materi yang disampaikan Pak Farid terkait dengan kerja, bagaimana tadi supaya kita dalam memilih pekerjaan itu kita pilih pekerjaan yang memudahkan ibadah kita, menenteramkan hati, dan memudahkan mengingat Allah. Kenapa? Karena bagaimana kita jadikan pekerjaan ini sebagai berilah ibadah ya buat kita semua. Karena di sini beberapa hal yang saya catat ya.
dari materi yang disampaikan oleh Pak Farid hari ini, yaitu bahwa hidup itu antara azan dengan sholat, ya. Dan bagaimana cara bekerja yang baik itu adalah yang pertama tidak mengganggu waktu ibadah, yang kedua bernilai ibadah, dan ketiga tidak mengandung maksiat kepada Allah. Adapun untuk prinsip bekerja supaya kita ini juga bisa masukkan dalam keseharian kita ya pada saat menjemput ilmu, menjemput rezeki dari Allah adalah bahwa bekerja itu sendiri adalah proses kita untuk menjemput rezeki dan bahwa rezeki itu milik Allah. Dan ini yang perlu kita ingat ya bahwa bagaimana kita juga minta izin dulu nih untuk minta rezeki kepada Allah. Seringkali kita sudah fokus kerja cari duit dan kita nggak ingat ke Allahnya ya. Bahkan sebaiknya tadi mengingat Allahnya, minta izin ke Allahnya itu adalah dari sejak sebelum kita mulai bekerja. Nah, Masya Allah ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Farid ini mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas kita ya dalam menjemput rezeki Allah ya, sehingga Allah semakin curahkan keberkahannya, keberlimpahannya buat kita semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada saat kita sudah mengingatnya dengan Allah, maka Allah akan baikkan urusan kita dan membuka ya pintu-pintu rezeki kita semua. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk pemaparannya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu bekerja, kerja dan kerja. Dan ini sudah baik sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman Pak Farid. Dan insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya ya teman-teman. Karena nanti Pak Farid tentunya akan tambahkan nih dengan wawasan-wawasan baru terkait dengan pertanyaan yang teman-teman berikan. Dan nanti di akhir acara kita juga akan foto bareng teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri kajian kita hari ini, mohon izin seperti biasa saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih terkait dengan donasi yang masuk ya dari sahabat berkah cinta atau di sini yaitu sebentar. Oke, terkait dengan sedekah nasi Jumat kita ya, alhamdulillah di pekan lalu ya saldo pekan lalu ada 521.000 dan sudah masuk saldo baru di mana totalnya di sini menjadi 2.121.000 dan sudah kita salurkan di 4 dapur sebesar 1,2 juta sehingga masih ada sisa saldo dana 921.000. Terima kasih banyak para donatur yang terus membersamai program ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya, Allah lipat gandakan rezekinya ya, semakin dimuliakan di bagian Allah dunia akhirat. Dan juga terima kasih para dapur yang sudah memasakkannya ya, mudah-mudahan mendatangkan keberkahannya dalam aktivitasnya, dalam usahanya ya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang mau turut bergabung ya, menginfakkan mungkin sebagai tanda syukurnya dalam mengikuti kajian ini, silakan ya, nanti bisa WA saja ke saya ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih yang sudah on kamera Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita akhiri, Pak Farid juga akan menutupnya terlebih dahulu dengan doa sehingga semakin banyak keberkahan buat kita semua. Kepada Pak Farid dipersilakan. Silakan Pak. Baik, Mbak Anggi, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acaranya dengan pembacaan doa, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah. Ini juga kerja gitu. Kita juga kerja ini, kerja berbagi gitu kan. Pekerjaan itu banyak dan doa kita ini juga kita tujukan kepada guru-guru kita, guru-guru saya, guru-guru Mbak Anggi, guru-guru semuanya, termasuk Ustadz Nasrullah. Guru saya juga ada beberapa yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini karena banyak gitu ya. Kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan ini juga pahalanya mengalir kepada beliau-beliau semua gitu kan. Mengalir kebaikan kepada beliau semua bahkan sampai nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita mulai dengan pembacaan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta seluruh keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Engkau, ya Allah. Semoga juga kami tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami memuji-Mu, ya Allah. Kami memohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah, ya Rabbana, barang siapa yang Engkau berikan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikan petunjuknya. Ya Allah, teguhkanlah kami di jalan-Mu. Teguhkanlah kami dalam ridho-Mu. Kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Engkau, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Dan Muhammad SAW adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, ya Allah. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Farid atas materi kajian hari ini. Alhamdulillah ya, semakin memperkaya kita dan mudah-mudahan semakin mengingatkan kita supaya setiap apapun dalam pekerjaan kita itu menjadi jalan bernilai ibadah dan juga kalau dibagi ya setiap pekerjaan, setiap aktivitas menjadi ladang amal soleh kita juga ya. Dan mudah-mudahan Pak Farid ya dimudahkan untuk terus nih menggali ilmu Allah dan dibagikan kepada kita semua. Terima kasih, semoga Allah muliakan dan bahagiakan Pak Farid dan juga guru-guru kita ya, alhamdulillah. Ini tadi ya Bunda Dwi ya yang sepertinya bersiap SHMR ya, Masya Allah. Baru ingat nih hari ini juga berlangsung SHMR ya, makanya beberapa tadi saya baru cek WA ada yang izin ya. Mudah-mudahan dilancarkan semua. SHMR itu seminar hybrid Magnet Rezeki ya. Kebetulan kami berdua juga dari Magnet Rezeki. Mudah-mudahan dilancarkan, semakin bermanfaat dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Amin. Oke, silakan di-on-kan kamera videonya, Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Kita akan kalau di sini jadi ingat ya, oh ada kalau Bunda Vivi udah sering nih Pak Bu Heni, ada beberapa yang saya jadi baru ingat lagi ya. Ada Mbak Tia ya, ada Bunda Sri Mulyati, Pak Jumangi, Bunda Widi ini jarang-jarang yang saya lihat. Jadi ingat, jadi kenal, mudah-mudahan kalau ketemu jadi ingat ya. Bunda Wati ya, kemudian ada Pak Syawaludin, Pak Junet, Pak Ismet ya. Wah, ada Radar ya, Ratna dan Ari. Luar biasa. Baik, oke. Seperti biasa kita di sini ingin menjemput ilmu Allah, menggapai kebahagiaan langit. Silahkan tangannya boleh seperti ini, ya. Oke, ya. Saya foto ya. 1, 2, 3, tahan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, dan juga di sini ya, kalau di Magnet Rezeki satu sama terhubung, dan di sini juga kita bawa apapun yang kita lakukan, kita tujukan hanya pada Allah ya. Oke, tahan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sahabat surga yang disayang Allah. Kita tutup bersama yuk majelis ilmu ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Silakan ajak sahabat keluarganya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan kita bersama. Jangan lupa subscribe ya, subscribe Marita Channel. Sampai jumpa
lagi sampai minggu depan. Selamat menikmati, berakhirkan bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.